Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya tidak yakin akan bisa menjawab semuanya, ya. Tapi saya percaya, ya, tadi kebenaran-kebenaran hikmat dan firman yang saya sampaikan, dan terlebih lagi doa kita, ya, saya percaya mungkin tidak semua pertanyaan saya bisa jawab dan lalu juga memuaskan, ya, tapi saya percaya kuasa Tuhan akan menolong kita semuanya. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita sehingga pemulihan saya, pemulihan kita, dan pemulihan keluarga itu terjadi. Beberapa pertanyaan saya akan coba sampaikan. Sekali lagi maaf kalau tidak bisa semuanya. Dari Salatiga. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu. Saya mau bertanya, bagaimana jika dalam perjalanan pernikahan kami, salah satu dari kami gagal dalam membangun cinta dan keutuhan rumah tangga. Suami banyak tuntutan dan banyak membandingkan dengan wanita yang dikenal oleh suami. Dan akhir-akhir ini saya mendengar suami sedang berpacaran dengan wanita teman kerjanya. Apa yang saya lakukan menurut Bapak dan Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa selalu begini, perbaikan, pemulihan, pertobatan itu harus dimulai dari saya, bukan dari pasangan kita. Semua pertobatan, semua perbaikan, semua koreksi harus dimulai saya. Nah, lalu kita datang kepada Tuhan. Nah, demikian juga ya, coba Ibu ya dari Salatiga ini coba koreksilah. Lalu bawalah suamimu dalam doa. Ya, karena suami sudah hatinya terpikat kepada orang lain. Nah, saya juga ingatkan begini, kita harus menjadi pendoa bagi pasangan kita, terutama untuk kita yang mengalami pasangan kita sudah menjauh dari kita. Jangan malah jengkel, karena kan begini, ya, karena biasanya begini, kalau ini Pak, ini pasangan saya menjauh, tolong pasangan saya dinasihati, tolong pasangan saya ditegur. Nah, keinginan kita kan seperti itu, saudaraku. Nah, justru saya ingin mengatakan yang sebaliknya. Perbaikan, koreksi, introspeksi harus dari saya. Ini kok pasanganku meninggalkan aku, kenapa? Pasti kan ada penyebabnya. Lalu yang kedua, alih-alih kita minta supaya pasangan kita ditegur, doakanlah pasangan yang sedang menyakiti hatimu. Doakanlah pasangan yang kepadanya kamu sedang tidak puas. Kita harus menjadi pendoa bagi pasangan kita. Saya adalah pendoa terbaik untuk Bu Indah. Saya bisa jamin itu. Tidak ada orang yang setiap hari berdoa bagi dia. Saya jamin. Bahkan pendoa syafaat di gereja pun mungkin tidak selalu mendoakan Bu Indah. Tapi saya bisa katakan saya adalah pendoa syafaat terbaik bagi dia, dan sebaliknya saya bisa katakan dia adalah pendoa syafaat terbaik untuk saya. Nah, kalau kita bisa saling mendoakan, kita rela untuk mendoakan. Loh, Pak, dia itu nakal, dia itu meninggalkan saya, dia itu kasar terhadap saya. Justru ketika pasangan kita dalam kondisi yang paling buruk, paling menjengkelkan, mungkin mengkhianati kita, justru itulah dia perlu berdoa, dia perlu didoakan. Ingat kasih Kristus. Kristus kasih itu rela, bahkan berkorban untuk orang yang dikasihinya. Dari Batam, dari Ibu Yunita. Selamat malam, Bapak Ibu, izin bertanya, bagaimana jika sudah dari 8 tahun suami meninggalkan saya dan tidak tahu keberadaannya dan kabarnya, tidak tahu keberadaannya dan kabarnya. Sedang ada pria yang dekat dengan saya 2 tahun ini, menyatakan cintanya dan sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan saya dan keluarga dan berniat mengajak saya menikah. Apakah diperbolehkan menurut Bapak dan Ibu? Saya minta maaf, tidak diperbolehkan. Doakan suamimu. Loh Pak, ini suami saya sudah meninggalkan 8 tahun, tidak ada kabar ceritanya. Ini ada orang yang mendekati saya dan sepertinya baik.
tidak ada perceraian yang direstui Tuhan. Ya, doakan. Ya, doakan. Pria yang sebelum 8 tahun engkau cintai, itulah yang terbaik yang Tuhan sediakan. Mari percaya pemulihan yang ajaib. Amen. Itu pasti terjadi Bapak Ibu sekalian. Dari Selangor, Malaysia, dari Karisma, Shalom, salam dari Selangor. Bapak dan Ibu, saya merasakan bahwa karena cintalah hidup saya terjerat, karena saya tidak tahan dengan perilaku suami yang main tangan, kasar, temperamental, dan tidak mau tahu akan banyak hal, sehingga saya ingin tinggal terpisah dalam beberapa waktu karena saya sedang dalam kondisi hamil, dan 2 kali saya keguguran karena perlakuan kasar suami yang menendang janin dalam perut saya. Menurut Bapak dan Ibu, sebaiknya saya lakukan apa? Saya tentu sedih, saya tentu prihatin. Jangan sampai kekerasan ini terjadi. Ibu, saya mendoakan Ibu bertahanlah dan berdoa. Ya, kalau memang kekasaran itu memang tidak bisa dihindari, mungkin terpaksa bisa menyelamatkan janin sementara, ya, tapi jangan sampai terpisah. Doakan supaya ada pertobatan. Saudaraku, tidak semua persoalan rumah tangga itu bisa diselesaikan dengan dengan hanya nasihat dan hikmat. Kadang-kadang kita perlu campur tangan daripada Tuhan yang supranatural untuk mengubah. Kalau Tuhan bisa menjamah dan mengubah orang lain, saya percaya Dia juga bisa menjamah dan mempertobatkan, mengubah akan pasangan kita. Ibu mungkin perlu juga, ya, kalau perlu untuk mengamankan diri, tapi jangan memisahkan diri. Bahwa dalam doa, dalam kondisi yang paling buruk, kita harus menjadi pendoa bagi pasangan kita. Dari Singapura, dari Yusmida, Shalom, bagaimana jika suami tidak seromantis dulu dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang lainnya? Perhatian suami saat di rumah bukan ke saya lagi. Hal-hal apa menurut Bapak dan Ibu untuk mengembalikan sisi romantisme suami kembali? Mulailah dari diri saya. Ya, kenapa suami atau pasangan kita tidak lagi tertarik kepada saya? Perhatikanlah, ya, koreksilah. Barangkali kita sudah berubah, barangkali kita sudah tidak memperhatikan penampilan kita, barangkali kita juga sudah kecil dan sebagainya. Jadi cobalah mulai dari ibu untuk mulai bertindak lebih dulu romantis kepada suami. Pancinglah suami ibu untuk juga bersikap romantis. Dari Pineng, selamat malam. Dari Pineng kembali bergabung mendengarkan Rahasia Berkeluarga. Saya senang sekali. Apa saran dari Bapak dan Ibu untuk mengatasi hubungan suami istri yang sudah hambar? Termasuk dalam hubungan intim istri, termasuk dalam hubungan intim. Istri sudah tidak mau melayani saya dan sering menolak. Ini dari Pineng, saudaraku. Nah, Bapak tentu memang bukan hal yang menyenangkan, ya, bagaimana hubungan sama itu menjadi hambar. Nah, mulailah bersikap romantis. Mulailah bersikap romantis untuk kepada istrimu, mulailah bersikap romantis. Mungkin dia perlu bunga, mungkin dia perlu coklat, mungkin dia perlu es krim, ya. Ya, jangan kadang-kadang begini, ya, para laki-laki perhatikan, kadang-kadang kita hanya mendekati istri ketika kita perlu seks. Ya, kita bersikap baik, begitu selesai kita tinggal pergi, datang lagi nanti kalau perlu seks lagi. Nah, itu bukan hal yang menyenangkan. Ya, kita harus memperlakukan istri dengan baik, ya, baik pada waktu membutuhkan atau tidak membutuhkan. Kemudian dari Balikpapan, Shalom Pak Lukas dan Bu Indah, senang bisa kembali mendengarkan program ini melalui radio. Saya mau tanya Bapak, ini dari Angki Pradana. Bagaimana jika istri akhir-akhir ini sering marah ke saya
karena setelah sekian lama menikah, janji-janji saya yang dulu tidak ditepati. Dan saya sering memberikan rayuan gombal yang banyak tidak terbukti kebenarannya. Bagaimana saya mengatasi hal ini? Mintalah maaf kalau banyak rayuan gombal yang tidak ditepati. Dan ya, lalu mulailah ditepati satu persatu, minta maaf dan mulai ditepati. Kemudian dari Wonogiri, Bapak dan Ibu, bagaimana caranya? Bagaimana jika bercandanya suami itu menyakitkan hati? Istilah Jawanya itu nyelekit. Tapi suami tidak sadar akan hal itu. Sebaiknya saya lakukan apa? Karena sering dari bercanda berubah menjadi berantem. Ya, jangan dibalas nyelekit dengan nyelekit. Tapi ya kadang-kadang begini ya, itu mungkin bawaan suami. Ya, cobalah pahami nyelekitnya. Saya ini karena masuk nyelekit, saudaraku, tapi saya bersyukur bahwa Bu Ida ini membalas nyelekit saya dengan senyumannya. Ya, jadi Ibu Nani dari Wonogiri, kalau suami nyelekit, senyumin aja. Ya, terima kasih untuk kenyelekitannya. Kadang-kadang tidak semua hal harus dibawa dalam hati. Ya, kadang-kadang tidak semua hal harus dibawa dalam hati. Tentu saja saya bukan berarti lalu saya mengizinkan suami atau istri saling menghina. Kalau itu Bapak atau Ibu, tentu kurangilah. Saya sadar, saya kalau bercanda nyelekit, saya mulai kurangi sedikit demi sedikit. Meskipun kadang-kadang keceplosan juga. Ya. Kemudian dari Kediri, dari Gracia Putri. Selamat malam Bapak dan Ibu. Bagaimana jika keterbukaan berubah menjadi sungkan? Karena saat terbuka dengan suami disalah mengerti dan disalah-salahkan. Bahkan saya sering digoblok-goblokkan oleh suami. Bapak, kalau Bapak mendengar, tolong jangan goblok-goblokkan istri, istri juga jangan goblok-goblokkan suami. Ya, karena itu pilihan kita sendiri. Ya, kalau kita milih orang, kalau itu kita katakanlah kita milih orang goblok, berarti kita yang goblok sebetulnya. Berarti sama-sama gobloknya, ya. Jadi jangan saling menggoblokkan. Ya, sehingga saya merasa percuma saya terbuka. Jika diperlakukan seperti itu, minta saran. Nah, kadang-kadang kita perlu berterus terang, Mas, Mbak, Ayah, Ibu, tolonglah saya merasa tersiksa, tersinggung kalau seperti itu. Kalau pas suasananya baik, nah kita bisa berterus terang. Kemudian nah, ini mungkin banyak suami yang mengalami. Dari Bapak Sugianto Brebes, ini mungkin banyak yang mengalaminya. Ya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Sudah kurang lebih 3-4 tahun ini saya tersiksa karena makan masakan istri. Karena rasanya tidak enak. Entah keasinan, entah hambar. Ketika saya coba komunikasikan dengan istri, istri menjawab, terserah, aku yang masak, tinggal makan saja bawel. Ya, kalau tidak mau makan, ya makan di luar sana. Memang belakangan minggu ini saya sebelum pulang ke rumah, mampir makan dulu di luar. Sehingga ketika sampai rumah, perut sudah kenyang. Dan istri juga tidak bereaksi apa-apa dan diam saja. Bisakah dan Bapak Ibu memberikan masukan untuk masalah yang saya hadapi? Terima kasih ya. Saya juga kadang-kadang mengalami itu, saudaraku ya. Dia sering memasak, saya kata udahlah jangan masak, merepotkan ya. Merepotkan yang makan. Nah, pertama begini, sediakan bumbu komplit di rumah di meja makan. Jadi kalau masakan istri tidak kurang asin, diberi garam. Tapi ya. Kalau kasinan. Nah, yang repot kalau kasinan, saudaraku. Masak tambah air putih. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, beginilah ya. Ya kadang-kadang gini kita harus, ya bagaimana ya, kadang-kadang kita harus menyesuaikan dengan apa yang dimasak oleh suami, oleh istri kita. Nah repot memang, ya memang repot, ya kadang-kadang kalau istrinya nggak mau ditegur. Istrinya nggak mau ditegur, ya itu juga repot. Nah, berharap tolong istri-istri tolong belajarlah masak ya, belajar masak yang enak ya. Tapi ini bagus ini, istrinya merelakan suaminya makan di luar. Nah, jadi kadang-kadang itu jalan tengah yang juga cukup baik. Nah, kemudian mungkin ini yang terakhir ya, karena sudah larut ya. Ini mungkin yang terakhir.
Dari Rehan Pati, ada perasaan saya merasa tidak dihargai sebagai laki-laki karena istri banyak mengambil alih tanggung jawab dalam rumah tangga dan sering menyindir dengan kata-kata, kan gajimu kecil tidak seberapa, mending aku saja yang bayar. Itu menyakitkan di hati saya sebagai laki-laki. Apa yang sebaiknya saya lakukan dengan sikap istri yang seperti ini? Nah, bagi Bapak Ibu yang suami istri yang punya masing-masing punya penghasilan, nah kalau kebetulan sang istri yang punya penghasilan lebih besar, tolong janganlah meremehkan, ya jangan meremehkan akan pasanganmu atau meremehkan akan suamimu. Nah, hargailah akan suamimu ya. Kemudian juga ya suami yang mungkin merasa tersindir, ya saya berharap sabar, ya doakan istrimu karena ya kalau kebetulan istrinya mendengarkan, nah ini kita bisa katakan, nah tolong istri hargailah berapapun yang dihasilkan oleh suamimu. Ya kadang menghasilkan banyak, kadang menghasilkan sedikit. Nah sebaliknya kalau ada suami yang merasa tidak dihargai, saya berharap ya bertahanlah. Nah Bapak Ibu sekalian, repotnya adalah begini karena kadang-kadang yang mendengarkan tidak suami istri, ya suami mengkonselingkan tentang istri dan sebaliknya. Nah tapi satu hal begini, mari percaya, mulai sekarang kita percaya, berdoalah. Ya, pemulihan keluarga pasti terjadi dan salah satu rahasia yang menurut saya termasuk paling manjur ya dalam keluarga kami ya, termasuk paling manjur. Ya, konflik kami dengan dalam keluarga semakin lama semakin jarang dan semakin kecil. Itu adalah mulailah berdoa untuk pasanganmu. Suka atau tidak suka, Pak, suamiku menjengkelkan, justru itu. Istriku menyebalkan, justru itu. Mulailah menjadi pendoa bagi pasanganmu dan bagi anak-anakmu. Itu saya lakukan sampai dengan hari ini.